Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Microlearning Coaching bagi aparatur sipil negara dengan menggunakan root cause analysis. Dalam 10 menit ke depan, kita akan belajar bersama bagaimana coaching bisa membantu kita sebagai ASN untuk menyelesaikan masalah kerja secara lebih tuntas. Caranya adalah dengan menemukan akar masalah, bukan hanya gejalanya saja. Yuk, kita mulai. Setelah mempelajari materi dalam video ini, Anda diharapkan mampu membedakan coaching dalam konteks ASN, memahami konsep dasar root cause analysis khususnya dengan teknik 5 whys, dan menerapkan pertanyaan coaching berbasis root cause analysis dalam percakapan pembinaan kinerja di unit kerja Anda. Di lingkungan kerja kita sebagai ASN, kita sering berhadapan dengan berbagai target kinerja, tuntutan pelayanan prima, dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan instruksi dari atasan saja. Kita perlu terus mengembangkan diri dan saling membimbing. Disinilah coaching menjadi sebuah alat yang sangat penting dalam pembelajaran ASN di tempat kerja. Jadi, apa itu coaching? Berdasarkan keputusan Kepala Nomor 306 Tahun 2024, coaching adalah pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas dengan mengoptimalkan potensi diri. Coaching bisa dilakukan dalam 2 pendekatan. Bundling mode yang terintegrasi dengan program pelatihan, dan independent model, yaitu coaching yang berdiri sendiri sebagai sebuah jalur pengembangan kompetensi. Dalam sebuah sesi coaching, ada coach dan coachee. Coach akan membantu coachee menemukan jawabannya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang terarah. Fokus coaching adalah pada tujuan, aksi, dan pengembangan yang bisa dilakukan oleh coachee. Jadi dalam coaching, coach tidak akan memberi semua jawaban, tetapi mendorong coachee untuk berpikir, merefleksikan, dan mengambil keputusan. Sederhananya, coach banyak bertanya, coachee yang menemukan solusinya. Coaching ini cocok untuk pegawai yang sudah memahami tugasnya, tapi butuh dukungan untuk merancang solusi dan mengimplementasikan rencana aksi. Sekarang, mari kita lihat sebuah kasus sederhana. Di sebuah unit pengaduan masyarakat, laporan sering sekali terlambat ditindaklanjuti. Akibatnya, warga mengeluh dan tingkat kepuasan layanan jadi menurun. Para pegawai merasa sudah bekerja keras, tapi target waktu tetap tidak tercapai. Atasan sudah menegur, namun masalah yang sama terus berulang. Kalau kita hanya melihat dari permukaan, kita mungkin akan mudah menyimpulkan, pegawainya kurang disiplin. Padahal, bisa jadi akar masalahnya sangat berbeda. Disinilah root cause analysis atau analisis akar masalah bisa membantu. Root cause analysis adalah sebuah pendekatan untuk mencari akar penyebab dari suatu masalah, bukan hanya gejalanya, tetapi sumber yang membuat masalah itu muncul dan berulang kali terjadi. Kalau kita hanya memperbaiki gejalanya, masalah itu akan mudah muncul lagi. Tapi, ketika akar masalahnya ditemukan dan diatasi, solusi yang kita dapatkan akan jauh lebih tahan lama dan berdampak besar. Salah satu teknik root cause analysis yang paling sederhana dan mudah digunakan oleh kita sebagai ASN adalah teknik 5 whys. Caranya sangat simpel, yaitu bertanya, mengapa, beberapa kali, biasanya sekitar 5 kali, sampai kita menemukan penyebab yang paling mendasar. Teknik ini bisa kita gunakan dalam percakapan coaching, sehingga pembahasan suatu masalah menjadi lebih terarah dan mendalam. Bukan cuma sekadar menyalahkan orang atau keadaan. Mari kita terapkan pada kasus tadi. Masalahnya, pengaduan masyarakat sering terlambat ditangani. Why pertama, mengapa terlambat? Jawabannya, karena berkas pengaduan menumpuk di meja satu orang petugas. Why kedua, mengapa menumpuk di satu meja? Karena semua berkas harus dicek oleh petugas tersebut sebelum diteruskan ke tahap selanjutnya. Why ketiga, mengapa semua berkas hanya dia yang cek?
karena ternyata pembagian tugas di unit tersebut belum jelas. Why keempat, mengapa pembagian tugasnya belum jelas? Karena Standard Operating Procedure belum diperbarui setelah ada penambahan pegawai baru. Dan why kelima, mengapa Standard Operating Procedure belum diperbarui? Karena belum ada orang atau tim yang ditugaskan secara khusus untuk meninjau dan merevisi Standard Operating Procedure tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat akar masalahnya adalah Standard Operating Procedure dan pembagian tugas. Dari rangkaian pertanyaan sederhana tadi, kita jadi tahu bahwa akar masalahnya bukan semata-mata karena pegawai malas, tapi ternyata karena Standard Operating Procedure dan pembagian tugas yang belum diperbarui. Informasi ini sangat berguna untuk percakapan. Dalam coaching, seorang coach bisa mengajak coachee untuk memikirkan solusi yang menyentuh akar masalah. Bukan sekadar menyuruh ayo bekerja lebih cepat. Perlu diketahui juga bahwa metode 5Ys ini sangat erat kaitannya dengan metodologi coaching yang menekankan pada pertanyaan terbuka dan menyelidik atau open-ended probing questions. Tujuannya adalah agar solusi yang dirancang merupakan hasil pemberdayaan diri coachee dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari. Pertama, coaching adalah pembimbingan peningkatan kinerja dengan mengoptimalkan potensi diri. Kedua, root cause analysis adalah alat untuk membantu menemukan akar masalah, bukan hanya gejalanya. Dan ketiga, teknik 5Ys adalah cara praktis untuk menggali akar masalah dan sangat cocok dipakai dalam percakapan coaching ASN. Setelah menyimak penjelasan pada video ini, saya ingin mengajak Anda untuk langsung mempraktikannya. Coba pilih salah satu masalah sederhana di unit kerja Anda, lalu lakukan sesi coaching dengan rekan atau bawahan Anda menggunakan teknik 5Ys untuk menemukan akar masalahnya. Amati bagaimana kualitas percakapan dan solusi yang muncul menjadi jauh lebih baik. Terima kasih sudah mengikuti modul coaching bagi ASN dengan pokok bahasan implementasi root cause analysis pada coaching. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik kita sebagai ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.